Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita bersama satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang urapi kami untuk mengerti setiap kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan terlebih dahulu mengawali dengan membuka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1, ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, pada minggu ini, masih dalam konteks yang relevan, kita akan berbicara tema yang sama. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita akan terlebih dahulu melihat kondisi saat itu. Pada saat murid-murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka semua mengalami satu kegelisahan, satu kekhawatiran, satu ketakutan karena gurunya yang selama ini mengayomi mereka, punya kuasa, melakukan mukjizat, melakukan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Dan begitu banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Tiba-tiba guru yang mereka jadikan pegangan hidup, tiba-tiba tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Nah, ketakutan dan kekhawatiran yang sama, mungkin hari inilah yang sedang kita hadapi. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, banyak orang juga mengalami pergumulan yang sama. Banyak orang juga merasakan hal yang sama. Ketakutan murid-murid yang dialaminya 2000 tahun yang lalu juga dialami oleh banyak orang saat-saat ini. Bahkan oleh anak-anak Tuhan. Saat kita berhadapan dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti, ancaman kesehatan karena COVID-19, ancaman gejolak ekonomi dan politik sosial, semuanya itu membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir akan masa depan. Nah, bukan tidak kebetulan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Merupakan satu kegenapan janji Tuhan bagi manusia. Bagaimana Tuhan Yesus hadir ke dunia, bagaimana dia harus taat mati di atas kayu salib, dan bagaimana dia harus bangkit dan naik ke surga.
Itu merupakan satu rangkaian, satu penggenapan dari sebuah rangkaian nubuatan yang tidak terpisahkan. Dan pada hari ini kita akan belajar makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, setidaknya kita mendapatkan 3 hal mengapa Tuhan Yesus naik ke surga selain daripada menggenapi satu rangkaian misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ya, kita buka bersama dalam Yohanes 14, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Beginilah firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara semua, firman ini sungguh indah, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi kita. Hari ini kita tahu hidup di dunia juga tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, hidup di dunia juga terbatas. Umur kita terbatas, Bapak Ibu. Manusia tertua di dunia mungkin 125 tahun. Tetapi 125 tahun tidak ada artinya dibandingkan dengan sejarah zaman ini. Jadi apa yang kita lalui, apa yang manusia ini hidupi ternyata hanya sekelumit. Hanya setitik saja. Nah, apakah kita pernah berpikir dengan sedikit yang kita bisa lewati hari-hari ini? Apa yang bisa membuat hidup kita bermakna? Dan seandainya hidup yang kita lewati hanya berlalu begitu saja, maka hidup kita tidak memiliki arti. Nah, puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, ternyata hidup kita tidak hanya berhenti di dunia ini. Hidup kita itu akan berlanjut. Kehidupan kita di dunia memang sementara, tetapi ada kehidupan lain yang menanti kita di dalam kekekalan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kekekalan ada 2 macam. Yang pertama adalah kekekalan bersama dengan Tuhan, seperti yang kita baca. Tuhan Yesus berkata, di mana aku ada, di situ juga kamu ada. Kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan kekekalan yang lain adalah kekekalan yang di sisi yang sebaliknya, yaitu kekekalan di tempat penghukuman atau neraka. Nah, jadi yang disebutkan dengan kehidupan manusia berakhir itu tidak pernah ada. Yang ada adalah setelah manusia berakhir di dunia, akan kita berpindah bersama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia, atau kita akan berada di tempat yang sebaliknya. Seperti kisah Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Saat orang kaya dan Lazarus sama-sama selesai mengakhiri hidupnya di dunia, Lazarus pergi ke surga di pangkuan Bapak Abraham, berkumpul bersama orang kudus. Dan orang kaya yang di dunia ini memiliki segala sesuatunya. Hidup enak, hidup bermewah-mewah, berfoya-foya. Dia harus menjalani kehidupan di neraka. Di mana orang kaya dalam cerita itu, untuk mendapatkan setetes air saja, dia memohon kepada Lazarus. Yang tadinya Lazarus waktu dia hidup di dunia, sebaliknya Lazarus mengharapkan remah-remah makanan yang jatuh di meja makan orang itu. Sekarang sebaliknya, kondisinya 180 derajat, justru orang kaya itu yang sekarang mengharapkan setetes air saja untuk menghilangkan dahaganya yang luar biasa di tengah-tengah api neraka yang menghanguskan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan.
akan kehidupan kekal yang nanti akan kita jalani setelah kita selesai dari dunia ini. Ingat, kematian adalah sesuatu yang pasti. Jadi kalau kita berbicara tentang kematian, tentang kita selesai dari dunia ini, itu bukan sesuatu yang, wah, kok kita bicara kematian. Segala sesuatu yang hidup, di dalamnya pasti ada kematian. Manusia, binatang, semuanya yang hidup, pasti di dalamnya sudah tertempel kematian. Ada masa kematian yang menanti. Nah, bagi kita orang percaya, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita boleh merasa senang, kita boleh merasa bersuka cita. Karena apa? Ada pengharapan, ada kepastian. Di dalam Tuhan ada kepastian, bukan mudah-mudahan. Janji Tuhan ya dan amin. Saat Tuhan Yesus menjanjikan akan rumah di dalam kekekalan, maka janji itu adalah janji yang benar adanya. Jadi kita yang hari ini ada di tengah-tengah kesulitan, kita yang hari ini mungkin sedang dihimpit dengan kesulitan, kesukaran, pergumulan, kita memilih pengharapan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berlalu. Tetapi ada sesuatu yang tidak berlalu, yaitu kekekalan. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Yang kedua, Tuhan Yesus menyediakan penolong bagi kita. Haleluya. Dalam Yohanes 14, masih Yohanes 14, pasal 14, ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Nah, hal yang kedua, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia tidak meninggalkan kita dan murid-muridnya saja untuk berjuang seorang diri di dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak naik di surga, bayangkan Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus ada di dalam dunia secara fisik. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, mungkin murid-muridnya, orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang bisa menikmati kehadiran Tuhan Yesus. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi dengan kenaikan Tuhan Yesus di surga, justru Tuhan mengirimkan penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini akan ada di dalam setiap orang percaya. Mau orangnya ada di Indonesia, mau orangnya ada di Israel, mau orangnya ada di benua yang lain, setiap orang percaya memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi sekarang menjadi make sense, menjadi masuk akal kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya dimanapun orang percaya itu berada. Nah, Roh Kudus ya Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 yang tadi kita baca, saya akan bacakan kembali. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi, firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Bahasa aslinya dunamos. Kalau Roh Kudus atau Roh penolong tadi, ya, Roh kebenaran turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus harus bukan hanya tinggal di dalam hati kita, tetapi juga harus menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus memiliki dampak dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus yang turun dan berkuasa itu membuat perubahan secara drastis dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu pasti tahu seorang Petrus, orang yang luar biasa ya. Orangnya yang emosian, orangnya berapi-api, ya meletup-letup. Yang tadinya sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, dia berkata, Tuhan, kemanapun Engkau pergi Tuhan, ke penjara aku akan ikut. Sekalipun kau mati, aku akan ikut juga. Seolah-olah orang yang luar biasa ya, tidak gentar dengan apapun juga. Tetapi saat dihadapkan dengan kenyataan bahwa Tuhan Yesus ditangkap, malam itu juga, maka seorang Petrus yang tadinya luar biasa ya semangatnya, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba nggak kelihatan. Bahkan Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar pada hari ini, saat kita mengandalkan kekuatan manusia, saat kita mengandalkan apa yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, sumber daya yang kita punya, pengalaman yang kita punya, apapun yang kita punya, kita mengandalkan diri kita sendiri, satu kali semuanya akan berlalu. Sama seperti Petrus, yang dia begitu berapi-api mengandalkan kekuatannya, tiba-tiba semuanya hilang, tak berbekas. Bahkan yang terjadi sebaliknya tadi, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kita juga mau melihat apa yang terjadi saat Petrus yang sama, ingat, Petrus yang sama, saat dia menerima kuasa Roh Kudus, maka Petrus yang sama mengalami perubahan. Yang tadinya dia menyangkal Tuhan Yesus, lari sembunyi, ya, mengunci pintu di loteng Yerusalem dan tidak mau menampakkan diri kepada orang publik, kepada orang-orang umum karena takut dihakimi sebagai pengikut Tuhan Yesus yang barusan disalib. Tiba-tiba menjadi orang yang gagah berani, yang memberitakan Injil, seperti yang dikatakan ya dalam Kisah Para Rasul, kamu akan menjadi saksiku. Ya, menjadi saksiku. Tiba-tiba dia menjadi seorang pesaksi. Ya, dalam bahasa aslinya adalah martir. Dia menjadi seorang yang tidak takut mati. Ya. Ingat, perubahan yang dialami oleh Petrus itu disebabkan oleh Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah hidup Petrus. Jadi hari ini sama. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang sukar, apa yang kita mau lakukan Bapak Ibu? Apakah kita masih ngotot tetap mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita, apa yang kita punya, koneksi kita, dan lain sebagainya? Kepintaran kita. Kalau itu yang masih menjadi yang kita pegang dalam kehidupan kita, yang masih kita andalkan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari ini kita harus bertobat, ya, kita harus mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, apakah Roh Kudus itu belum ada dalam kehidupan saya orang percaya? Maka saya akan mengatakan bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang menjadi masalah adalah apakah kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih
ruang-ruangan dalam kehidupan kita, ruang-ruang dalam hati kita. Sehingga keputusan yang kita ambil, sehingga apa yang menjadi pengharapan kita, mindset kita, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang membuat perbedaan Bapak Ibu. Hari ini tidak kebetulan saat Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini adalah waktunya kita untuk memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk lebih lagi beracara dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan seperti Petrus, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Amin, Bapak Ibu. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, Alkitab tidak mencatat dengan jelas berapa orang atau secara spesifik berapa orang yang Petrus bawa kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus. Tidak spesifik. Tetapi setelah Petrus menerima kuasa Roh Kudus dan dia hidup berjalan dengan kuasa Roh Kudus, sekali khotbah ya, 5.000 orang bertobat. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, bukan? Nah, hari ini kita sekaligus juga akan melakukan introspeksi diri. Apakah hari ini kita hidup dalam ketakutan? Apakah hari ini kita hidup dalam kekhawatiran? Jika kita masih hidup dalam kekhawatiran, jika kita masih hidup dalam ketakutan, maka saya mau katakan bahwa kita belum benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Justru ini kesempatan kita untuk berbalik. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau yang pertama tadi, makna kenaikan Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ada kepastian, ada pengharapan. Yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengirimkan penolong bagi kita. Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan memberikan kuasa sehingga kita mengalami hidup yang berkemenangan menjadi saksinya Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus sekaligus juga memberikan kepastian bahwa Dia yang naik ke surga, Dia juga akan turun kembali ke dunia dengan cara yang sama. Ya, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 yang tadi kita baca. Ya, kemudian di ayat yang ke-11. Dan 2 orang yang berpakaian putih, saya baca dari ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang naik ke surga sekaligus memberikan kepastian bahwa Dia juga akan datang kembali. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saat kita tahu Tuhan Yesus akan datang kembali, memang kedatangan Tuhan kita tidak pernah tahu kapan. Karena Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak ada seorang pun yang tahu masa dan waktunya. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Hanya Tuhan sendiri yang tahu kapan Dia datang. Bapa sendiri yang tahu. Nah, tapi firman Tuhan sekaligus juga mencatat bahwa kedatangan Tuhan kali yang kedua itu seperti apa? Seperti pencuri. Bapak Ibu tahu pencuri, kalau seorang pencuri itu berbeda dengan seorang perampok. Perampok itu saat dia mengambil harta seseorang, dia melakukannya dengan terang-terangan, dengan terbuka, dengan cara menodongkan senjata dan lain sebagainya, dengan ancaman-ancaman. Itu seorang perampok. Nah, bedanya dengan pencuri apa? Pencuri, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi.
Misalnya mencuri dompet di dalam bus, dalam kendaraan umum yang berdesak-desakan, mencuri HP dan lain sebagainya. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sampai kita nggak terasa kalau kita kehilangan. Saya masih ingat dulu pada waktu saya kuliah ya. Kemudian saya pulang dari kota tempat saya kuliah, dari Salatiga ke Semarang, ke rumah ya, dengan menggunakan bis pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya curiga karena ada 3 orang yang di sekitar saya yang kayaknya satu dengan yang lain berhubungan, tetapi mereka tidak terang-terangan. Saya curiga, jangan-jangan mereka punya maksud yang jahat. Jangan-jangan mereka mau mencuri, mengambil sesuatu dari saya, dompet atau apapun ya. Pada saat itu saya segera, waktu mau turun ya, mereka juga turun. Jadi sama-sama turun. Saya berusaha melindungi dompet atau apapun yang saya bawa tas. Tapi saking lihainya, saking mahirnya ini pencuri ini, 3 orang ini, dompet saya hilang juga. Jadi bayangkan Bapak Ibu, saya sudah berusaha untuk waspada saja, dompetnya masih hilang. Ini saking lihainya ini orang ini, mereka mencuri. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Saat firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan kedua kali seperti pencuri. Kalau kita lengah, pencuri datang pada saat kita lengah. Kalau kita lengah, tentu kita akan kehilangan. Atau kita akan kecurian, didapati tidak siap. Jadi Bapak Ibu, pesan yang ketiga, kalau Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, kedatangan yang kedua, atau mungkin kedatangan kita kepada Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu punya 2 arti ya. Tuhan datang kepada kita atau kita datang menemui Tuhan. Artinya kita selesai dunia. Tidak ada seorang pun tahu waktunya. Tetapi yang lebih penting bukan waktunya, kapan Tuhan datang, bukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita selalu alert, bagaimana kita selalu bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang akan membuat hidup kita terus berkobar-kobar dalam Tuhan. Itu yang membuat hidup kita terus melayani Tuhan dengan setia, mengiring Tuhan sampai akhir. Karena kita tidak mau didapati sebagai orang ya seperti 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana. Kita tidak mau didapati sebagai perempuan yang bodoh, 5 perempuan yang bodoh. Kita tidak mau didapati sebagai hamba yang kedapatan tuannya tidak melakukan tugas-tugasnya saat tuannya datang dari luar negeri seperti perumpamaan yang ada dalam Alkitab. Kita tidak mau, kita mau segiat-giatnya mengiring Tuhan, segiat-giatnya melayani Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Mari Bapak Ibu, pada hari ini kita mau belajar di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau kembali melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa Dia bukan hanya berkuasa melakukan mukjizat di dunia ini pada waktu Tuhan melayani 3,5 tahun, tetapi Dia juga berkuasa di surga. Artinya Tuhan Yesus yang kita sembah bukan hanya berkuasa di dunia, Dia juga berkuasa di surga. Haleluya, haleluya. 3 hal ini yang saya titipkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus memberikan kepastian akan jaminan rumah kita di surga. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk mengirimkan penolong, penghibur, Roh Kudus. Dan membiarkan Roh Kudus untuk berkuasa, menguasai kehidupan kita seluas-luasnya. Dan yang ketiga, juga menyatakan bahwa
Tuhan yang naik ke surga juga akan kembali datang. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk firman-Mu, Roh Kudus. Engkau yang terus mengerjakan kebenaran benih ini Tuhan agar tumbuh subur di hati setiap pemirsa, sehingga pohon kebenaran ini Tuhan, benih kebenaran ini Tuhan menjadi pohon dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap pemirsa, sehingga melalui buah yang manis, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus Kau berkati setiap pemirsa yang hari ini sedang dalam pergumulan menghadapi pandemi ini, kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan dalam rumah tangga, relationship. Tuhan Yesus Engkau tolong Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, Dunamos itu yang penuh dengan kuasa, memampukan kami Tuhan untuk menjadi pemenang, untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam menghadapi segala kondisi yang sulit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Kita sudah mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.